Di dalam hal apa Allah mau memberkati saya dan saudara? Nah, itulah yang perlu kita tahu dan harus dijawab oleh setiap orang percaya supaya tahu bagaimana memiliki berkat Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau begitu saudara, dalam hal apa saja Tuhan memberkati hidup kita adalah seperti berikut ya. Saya mau menyediakan beberapa perkara dalam hal apa Allah memberkati kita, yaitu yang pertama, Allah mau memberkati karya hidup kita dan segala usaha kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi saya sangat senang hati bila Tuhan memberkati karya, bila Tuhan memberkati kerjaya, bila Tuhan memberkati segala usaha saya setiap hari. Saya senang, saya tidak akan menolak. Siapa yang menolak kan? Dan saya percaya saudara juga semua mau diberkati oleh Tuhan. Nah, di dalam kitab Ulangan 28 ya, ayat ke-4 sampai ke-6 berkata, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Itulah kata firman Tuhan. Nah, inilah janji Tuhan kepada umat pilihannya, yaitu Israel. Dan saya percaya ini juga adalah janji berkat Tuhan yang akan diberikan kepada kita pada hari ini sebagai umat-umat yang percaya dan mengasihinya. Allah mau supaya hidup kita sukses. Allah mau hidup kita berbahagia. Allah mau hidup kita sukses seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan berkat pada musimnya. Saudara tahu apa maksud saya? Kita akan menjadi seperti tumbuhan yang menghasilkan pada musimnya. Begini, mau saya kira-kira kalau ada sepohon tanaman, pohon pokok yang mana dia tumbuh di tepi aliran air, mungkin palu kah ataupun sungai, dan akar daripada pokok itu selalu menghirup ataupun selalu mendapat air ya. Jadi pohon yang selalu mendapat air yang cukup walaupun datangnya musim hujan ataupun musim panas, kemarau yang berpanjangan, tetapi dia tidak akan mati. Kenapa? Karena akarnya selalu mendapat air yang cukup untuk penghidupannya. Maka di musim apapun senantiasa dia hidup dan dapat menghasilkan buah yang baik. Nah, demikian orang yang hidupnya dalam berkat Tuhan, orang yang hidupnya senantiasa dalam berkat Tuhan, walaupun di musim gawat, ya, walaupun di musim susah, walaupun di musim corona, tetapi bagi orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, selalu ada kelimpahan dalam hatinya yang penuh dengan kesyukuran kepada Tuhan. Imannya tetap kokoh dan harapannya kepada Tuhan tidak pernah hilang. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat ke-5 berkata seperti begini. Ya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, hidup di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa. Hidup di luar Kristus kita tidak dapat melakukan apa-apa. Ya. Tapi bila hidup kita dalam Kristus, kita akan hidup dalam segala kelimpahan berkat-Nya. Janji Tuhan, aku datang supaya engkau beroleh kelimpahan dan segala kelimpahan, kata Tuhan Yesus Kristus. Bukan saja berlimpah secara rohani, tetapi juga dalam segala kelimpahan berkat secara fisik. Dan yang kedua, apalagi yang Allah mau berkati dalam kehidupan kita?
Yang kedua, Allah mau memberkati anak-anak kita, ternak kita. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan dalam Ulangan 28 berkata seperti begini. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ya. Kita juga akan melihat dalam Mazmur 127 ayat ketiga. Mendapat anak itu berkat Tuhan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandunganmu suatu upah. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, dilihat daripada ayat yang keempat ini, kata firman Tuhan, Ia akan memberkati ternak kita. Ya, apa yang kita kerjakan? Saya tidak tahu apa itu ternak yang saudara usahakan, sama ada itu kambing kah, kambing domba, lembu sapi kah, kerbau kah, sama ada itu ayam kah, itik kah, semua Tuhan berkati sehingga itu bertambah banyak supaya engkau tidak rugi, tapi engkau akan beruntung. Kita akan beruntung. Karena itu Tuhan agar kita berkelimpahan. Dan yang lebih menggembirakan kita saudara, janji Tuhan adalah supaya juga anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita itu adalah milik Tuhan dan akan diberkati oleh Tuhan. Nah, saya pikir mana ada Bapak Ibu yang tidak senang kalau melihat anak-anaknya, ya? Bukan saja mereka itu hidup baik, bukan saja mereka hidup menghormati orang tua, tetapi mereka juga hidup taat kepada Tuhan. Ya? Bukan saja mereka hidup taat kepada Tuhan, tetapi mereka juga adalah orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi, mereka orang yang bijaksana, mereka orang yang punya intelektual yang tinggi, mereka akan menjadi seorang yang punya masa depan yang baik suatu hari. Siapa Bapak Ibu tidak senang kalau anaknya demikian? Karena itulah yang kita harapkan di dalam kehidupan mereka suatu hari nanti. Ya? Tetapi begini, semua yang berjalan dunia ini bukannya berlangsung secara mudah, ya? Bukannya berjalan dengan senang. Sebab ada hal perkara yang perlu Bapak Ibu usahakan, upayakan agar anak-anak kita nanti mempunyai masa depan yang baik, ya. Agar nantinya bila mereka mempunyai masa depan yang baik, mereka tidak akan menyusahkan hidup kita suatu hari nanti. Mereka tidak akan menambah beban kita suatu hari nanti, tetapi mereka memberikan kita kegembiraan di dalam hati kita. Nah, pada hari ini saudara, Bapak Ibu, keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, diperhadapkan dengan masalah yang mana kita harus mengajar anak-anak kita sendiri di rumah. Ada orang mengalami stres, ya. Tetapi kita harus jalankan juga. Kita harus mengajar juga di rumah dengan bantuan online daripada guru-guru khusus, ya, bagi anak-anak kita. Nah, bagi yang bersekolah di peringkat menengah, kita juga punya tanggung jawab. Mungkin kita hanya perlu nasihati mereka, ya. Kita tidak mengajar mereka, tapi kita nasihati mereka supaya mereka belajar sendiri, supaya mereka jangan terus menghadap telepon karena sekarang adanya data percuma. Nah, makanya saudara, sekali lagi saya berharap Bapak dan Ibu bila menghadapi situasi seperti keadaan ini, saya harap kita tidak stres dengan tanggung jawab kita, ya. So, apa yang saya mau ungkapkan kepada kita, bahwa kita tolong anak-anak kita pada hari ini, sebab kita mau tolong anak kita. Kita tolong anak-anak kita pada hari ini karena kita mau tolong diri kita suatu hari nanti. Kenapa begitu? Ya? Kita tolong anak-anak pada hari ini karena kita tolong diri kita suatu hari nanti. Ya? Kalau kita gagal pada hari ini, kita akan mengalami ataupun mungkin ada penyesalan di kemudian hari. Kalau kita tolong anak-anak pada hari ini, bila mereka diberkati Tuhan, mungkin suatu hari ini mereka akan membantu kita.
Makanya saya katakan, kalau kita tolong anak-anak kita pada hari ini, itu akan menolong kita suatu hari nanti. Namun saudara, begini, kita harus percaya kepada janji Tuhan dalam firman-Nya. Kata firman Tuhan dalam Mazmur, anak-anak adalah milik Tuhan. Bila anak-anak itu adalah milik Tuhan, anak-anak itu adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Anak-anak kita adalah anak yang diberkati Tuhan dan juga dengan segala kelimpahan. Hanya kita perlu menjalankan kewajiban yang telah dipercayakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Apa kewajibannya? Kita harus mengajar dengan baik-baik, menunaikan tanggung jawab yang diperemanakan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, dalam hal apa Tuhan memberkati kita sebagai umatnya, yaitu Allah mau memberkati tempat tinggal kita. Kalau berbicara tempat tinggal, saya pikir semua kita tahu apa itu tempat tinggal. Tuhan mau memberkati rumah tempat tinggal kita. Kata firman Tuhan, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ulangan 28:3. Dalam Mazmur 91 ayat 10 sampai 11, ya, Mazmur 91 ayat 10-11, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, begini ya. Kalau saya begini, saya sekarang tinggal di rumah sidang Kayau. Dan setiap hari saya akan berdoa kepada rumah ini. Saya akan berdoa rumah sidang di tingkat atas, tingkat bawah. Saya akan berdoa kepada gereja, rumah sekolah minggu, dan sebagainya yang ada. Sampai kandas pun saya doakan. Karena semuanya adalah milik Tuhan. Nah, kenapa saya berdoa demikian? Apa tujuannya? Saya berdoa dengan tujuan supaya kami sekeluarga tetap ada dalam perlindungannya Tuhan, supaya tetap diberi perlindungan oleh Tuhan daripada kuasa-kuasa yang jahat, supaya diberi itu perlindungan daripada kuasa-kuasa kejahatan, kuasa sihir, kuasa yang coba mencobai. Dan saya katakan begini, puji Tuhan, sekarang kami sekeluarga sudah tinggal di tempat ini masuk ke 6 tahun. Kami dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang selamat. Kalau yang ada pun yang sakit-sakit biasa yang semua orang alami, yang boleh disembuhkan dengan obat-obatan dan doa saja, itu saja. Sebab bila kita lihat dan baca dalam firman Tuhan, ya, Allah sudah berjanji akan memberkati rumah tempat tinggal kita, ya, dalam Mazmur 91 sana. Malapetaka tidak akan mendekat ke kemahmu, kata Tuhan. Artinya, kalau ada kuasa kejahatan yang coba mengganggu tempat tinggalnya orang-orang percaya, sudah dipergari oleh Tuhan dengan kekuatan kuasanya. Sebab bila kuasa Tuhan itu ada di pihak kita, tiada yang dapat melawan kita. Kita dipegari dengan kuasa Tuhan. Sudah tahu bagaimana kira-kira keadaan orang yang dipegari dengan kuasa Tuhan? Begini, saya beri contoh kepada ikan yang berada di dalam akuarium. Bila ikan itu ada dalam akuarium, ya, kita tidak dapat menyentuhnya. Tiada satu pun dapat menyentuh apabila ikan itu berada dalam akuarium. Demikian orang yang hidupnya yang dipegari dengan kuasa Tuhan. Tidak satu pun yang dapat menjamah pribadi tersebut karena dia dipegari dengan kuasa Tuhan. Cuma begini saudara, asal jangan kita sendiri yang simpan setan di dalam rumah. Tahu maksud saya simpan setan dalam rumah? Maksud saya adalah jangan sampai kita sendiri simpan ajimat. Jangan sampai kita sendiri yang simpan ajimat untuk pelindung diri. Sebab semua pelindung itu, semua jimat itu datang daripada setan.
Kalau kita benarkan setan di rumah kita secara langsungnya, nanti berkeliaran banyak setan di rumah kita, mengacaukan kehidupan kita, mengacaukan diri kita, sehingga kita mau tidur pun tidak tenang, kita mau istirahat pun tidak tenang. Tetapi begini, jangan undang setan, tetapi kita berdoa dan undang dalam doamu, Yesus Kristus diam dalam rumahmu. Maka bila Yesus diam dalam rumahmu, maka tulah tidak akan menimpa rumah kita, ya. Tulah tidak akan menimpa rumah kita kalau rumah kita didiami oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, sekali lagi, Tuhan Allah mau kita hidup dengan ketenangan, ya, kebahagiaan. Kita mau hidup dalam rumah dengan penuh kebaikan, ketenangan. Tuhan mau kita berlimpah dengan segala berkat-Nya agar keluarga kita berbahagia. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, dalam hal apa Allah mau memberkati kita? Yaitu kalau kita lihat yang keempat, Allah mau memberkati alat-alat di rumah kita. Wah, saya senang dengan ini kalau sampai alat-alat di rumah kita pun diberkati oleh Tuhan. Ulangan 28 ayat ke-5 berkata, diberkatilah bakulmu, bakul saja pun diberkati, dan tempat adonanmu. Wah, Tuhan memberkati alat-alat yang ada dalam rumah kita. Saudara, saya mau tanya, apa alat-alat yang ada dalam rumah kita? Ya? Segala peralatan dalam rumah kita akan diberkati oleh Tuhan. Bukan saja peralatan makan dan minum, tapi mungkin itu juga parang, cangkul, dan alat-alat yang kau guna pakai dalam pekerjaan diberkati oleh Tuhan, ya? Supaya alat-alat itu bila kita pakai, kita diberkati dengan segala kelimpahan. Alat-alat di rumah kita juga diberkati oleh Tuhan. Tapi coba-coba kalau Tuhan tidak berkati alat yang ada dalam rumah kita, Saya pikir bagi orang dusun yang selalu pergi memancing kah? Kalau bagi orang dusun yang selalu pergi mesambang di talun, dengan senjata yang bagus sekalipun belum tentu dia dapat bakas. Tapi bagi orang yang mana alat-alatnya diberkati oleh Tuhan, ya tidak perlu dia pergi jauh-jauh, di belakang rumahnya ataupun di belakang kebunnya, rumahnya saja, mungkin dia boleh membawa bekas mengganak. Nah, itu kita aminkan, karena Tuhan itu baik, dia akan memberkati. Nah, sebab bila Allah memberkati, sebab bila Allah memberkati setiap alat-alat yang ada di dalam rumahmu, maka tiada yang mustahil berkat makan, minum terus mengalir dalam dapur rumah kita. Bila segala alat dalam rumahmu diberkati oleh Tuhan, tidak mustahil berkat makan dan minum akan terus mengalir dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Saya masih ingat ada satu kawan yang di Tambunan, teman pelayanan, saya harap dia pun dapat lihat ini. Saya tengok dalam FB dia tanam itu apa? Dia tanam sisina kali, ubi rambat katanya. Wah, dalam gambarnya begitu banyak sekali. Lalu saya katakan kepadanya, anak tua pasti ini hasilnya nanti akan dapat perpuluhan. Dia katakan, oh ya Pak Pastor, harap-harap, dia cakap, jadilah. Saya katakan kepadanya, pasti jadi, ya. Sebab kenapa? Dalam diri kita sebagai orang percaya ada Roh Kudus, ya. Dalam diri kita ada Roh Kudus yang bersama mengerjakan, sehingga bila ada Roh Kudus dalam diri kita sama-sama bekerja mengerjakan apa yang kita usahakan, pasti akan berhasil, ya. Nah, maka itu saudara, jangan lagi ada orang katakan bahwa apa yang saya buat ini adalah karena usaha sendiri. Saudara perlu tahu bahwa ada Roh Kudus yang bekerja bersama dengan kita sehingga hasil kita diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Kita diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan. Dan berkat itu akan senantiasa mengalir ke dalam rumah kita, dalam dapur rumah kita. Saya masih ingat waktu
saya masih rajin pergi memukat memukat kata orang Nusun, ataupun menjala di Sungai Garmatai. Saya selalu dapat ikan banyak, ikan turungau, lentoy. Nah, itu dalam bahasa kami lah. Selalu dapat banyak ikan, sebab saya yakini akan janji firman Tuhan. Saya selalu pikirkan begini, kalau batu boleh jadi roti, tidak mungkin batu juga boleh jadi ikan. Jangan main-main itu. Nanti kita pergi ke sungai, pas cakap begini, tidak. Karena Tuhan tahu keperluanmu, karena Tuhan tahu keperluan fase. Cuma syaratnya saudara, syaratnya untuk mendapat berkat kelimpahan itu, saya sendiri harus turun ke sungai. Syaratnya, walaupun pukat diberkati Tuhan, jalan diberkati Tuhan, tetapi kalau saya tidak turun sungai, saya tidak akan dapat apa-apa. Saya perlu kerja dulu, saya perlu tebarkan jalan dulu, baru saya dapat ikan. Alat-alatmu juga mau diberkati oleh Tuhan, tapi saya katakan begini, perlu pakai dulu itu kerjakan. Makanya Petrus dalam kitab Injil, saudara, Yesus katakan kepada Petrus, tebarkan jalamu di sini, sebelah sini. Kalau Petrus tidak bekerja, kalau Petrus tidak tebarkan jalannya, dia tidak akan memperoleh berkat ikan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Maka itu saudara, Anda dan semua ahli keluarga yang berada di rumah, kita adalah orang-orang yang berkelimpahan dengan berkat Tuhan. Maka itu doakan selalu agar setiap alat-alat yang ada dalam rumahmu diberkati Tuhan. Dan seterusnya, bekerjalah untuk mendapat berkat demi kesejahteraan keluargamu. Nah, itu yang keempat. Dan hal yang kelima, saudara, dalam hal apa Allah mau memberkati kehidupan kita, memberkati kita, yaitu Allah mau memberkati kita dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, Allah juga tetap memberkati. Allah akan tetap menyertai. Dalam ayat yang ke-6, Ulangan 28 ayat yang ke-6 berkata, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada orang Israel, dan ini juga kepada kita pada hari ini. Nah, ini yang penting dalam kehidupan kita. Kita akan diberkati oleh Tuhan bila dalam rumah kita, keluarnya, kemana kita pergi, tetap ada berkat Tuhan. Sebab setiap hari kita akan keluar, setiap hari kita pasti akan ke rumah. Karena saya percaya bahwa tidak ada satu berkat yang akan masuk dalam rumah kita kalau kita tidak keluar mencarinya sendiri, kan? Tetapi umum mengetahui, bila kita keluar rumah, bila kita keluar, pasti selalu ada bahaya di hadapan kita. Selalu ada kemalangan yang hanya menunggu masa saja. Bahkan kalau sekarang selalu ada kita diperhadapkan dengan penyakit corona yang boleh berjangkit kalau kita keluar daripada rumah. Tetapi itulah janji Tuhan. Engkau diberkati pada waktu masuk, engkau diberkati juga pada waktu keluar, kemanapun engkau pergi. Nah, inilah yang perkara yang kita harus syukuri dan terima kasih kepada Tuhan. Sebab adanya janji perlindungan daripada Tuhan kita yang beriman kepadanya. Sehingga kita, bila kita keluar rumah, kita tidak perlu takut. Sebab kita mempunyai andalan. Kita mempunyai andalan yang maha kuasa, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi penolong dan penyelamat kita. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah beberapa hal perkara yang dapat kita belajar pada hari ini daripada firman Tuhan, yang mana Tuhan Allah mau memberkati kehidupan keluarga kita. Tuhan mau memberkati anak-anak kita. Tuhan mau memberkati ternak kita. Tuhan mau memberkati alat-alat dalam rumah kita. Tuhan mau memberkati keluar masuk dimanapun kita pergi.
Tuhan mau berkati agar kita tidak akan berkurangan apa-apa, tetapi kita tetap berlimpah dengan ucapan syukur karena segala berkat Tuhan. Ya. Namun mungkin ada yang mempersoalkan begini, apa ada syaratnya untuk saya dapat berkat itu? Apakah semua perkara yang dijanjikan ini kepada semua orang? Saya katakan iya. Yang dijanjikan oleh firman Tuhan ini dijanjikan kepada semua orang yang percaya kepadanya, bukan saja kepada umat Israel. Hanya begini, hanya yang perlu kita lakukan adalah kalau kita kembali dalam pembacaan ayat firman Tuhan dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kalau kita melihat firman Tuhan dalam ayat yang pertama sampai yang kedua dalam Ulangan 28:1-2 berkata seperti begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ada syaratnya, saudara. Engkau akan mengalami kelimpahan daripada Tuhan, berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Segala berkat ini akan datang, akan diberikan, akan engkau miliki, akan menjadi bagianmu, kata firman Tuhan, jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Apa itu suara Tuhan? Firman Tuhan yang engkau terima, yang engkau dengar, yang engkau baca, yang engkau pelajari. Dengarkanlah suara Tuhan. Dengarkanlah perintah Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya mendengar, saudara, tetapi karena dalam Yakobus katakan mendengar tetapi juga melakukan seperti yang telah diajarkan, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Demikianlah kata firman Tuhan. Nah, Tuhan mengajar kita kelimpahan berkat. Dengarkan suara Tuhan. Dengarkanlah ajaran firman Tuhan dan lakukan. Dan seterusnya. Tetapi begini. Seterusnya, bila engkau sudah diberkati Tuhan, bila engkau sudah mendapat kelimpahan berkat daripada Tuhan, bila engkau mendapat gaji, bila engkau sudah mendapat uang hasil daripada pendapatanmu, jangan pula seterusnya kita pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu siapa pemberi berkat itu. Kadang-kadang begitulah sifat manusia. Tetapi saudara begini, marilah kita bersama-sama, marilah kita bersama-sama muliakanlah Tuhan daripada hasil pendapatanmu, memuliakan daripada hasil pendapatan kita dengan cara kita memberi persembahan, memberi pemberian kasih, memberi pemberian persepuluhan, memberi persembahan seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan dalam Maleakhi 3:8 ayat 10. Saudara, ada kata firman Tuhan, bila kita diberkati oleh Tuhan, bermurah hatilah kepada sesama saudara kita yang berkekurangan. Bila kita diberkati, bermurah hatilah kepada hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan. Bermurah hatilah. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan seterusnya, bila kita hidup dalam kemurahan, bila kita memiliki hati yang murah hati, hiduplah dengan segala kelimpahan yang telah Tuhan sediakan dan janjikan di dalam kehidupan kita. Hiduplah berlimpah pada hari ini, hiduplah berlimpah pada hari esok, hiduplah berlimpah pada minggu-minggu seterusnya, minggu-minggu berikutnya, hiduplah berlimpah dalam bulan-bulan seterusnya, bahkan bukan bulan seterusnya, tetapi pada tahun-tahun berikutnya, hiduplah saudara dengan penuh kelimpahan daripada berkat Tuhan. Janji Tuhan memberkati kehidupan kita. Tapi saudara, bila engkau diberkati, jangan pula engkau lupa siapa pemberi berkat itu. Kita harus ingat, kita harus memuliakan Tuhan daripada hasil berkat kita. Jangan jadikan berkat dalam pendapatan kita buat dengan perkara yang tidak baik, dengan memakai dengan sewenang-wenangnya, dengan pesta mabukan, pesta pora dan sebagainya.
tetapi biarlah berkat yang kita terima dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga dunia tahu bahwa engkau terima itu karena berkatnya daripada Tuhan. Hanya kata Tuhan, dengarkanlah suaranya baik-baik, dan lakukanlah segala kehendaknya, maka segala berkat ini akan turun atasmu, akan turun kepada keturunanmu, kepada generasi ke generasi. Berkat Tuhan ini akan berlimpah, engkau akan berlimpah oleh berkat kasih karunia Tuhan. Saudara, diberkati Tuhan. Mari kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena berkat dan kasih karunia dan berkat Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan sudah memberkati segala usaha dan pekerjaan kami. Kami tahu Tuhan telah memberkati ladang kami, ternak kami, perusahaan kami. Kami tahu Tuhan dimanapun kami bekerja, Tuhan sudah berkati. Walaupun di dalam tempo PKP ini, tapi Tuhan berkat-Mu senantiasa ada, karena kasih-Mu dan kebaikan yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai umat-umat tebusan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Bapa di surga, sekali lagi kami berdoa kepada semua jemaat Tuhan dimanapun berada pada hari ini. Berkatilah segala usaha pekerjaan umat-Mu, diberkatilah pekerjaan mereka di ladang, diberkatilah pekerjaan mereka di ladang ternak dan sebagainya, diberkatilah pekerjaan mereka di jabatan kerajaan, di sektor awam swasta dan sebagainya, diberilah mereka perlindungan dan keselamatan, diberkatilah buah kandungan mereka, berkatilah lumbung-lumbung mereka, sehingga mereka berlimpah dengan segala berkat-Mu, karena itulah yang telah Engkau janjikan dalam kehidupan kami. Bila kami diberkati oleh Tuhan, kami tidak lupa bahwa sumber berkat segala sesuatu itu datangnya daripada Tuhan, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur padamu. Buat semua jemaat Tuhan dimanapun berada, dimanapun kita berada pada hari ini, terimalah berkat daripada Tuhan, karena kasih Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai merantai Yesus Kristus datang kedua kali. Kami berdoa dan mohon berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan dimanapun berada dan telah mendengarkan suara Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan kita dapat bersama. Jadi selamat hari Minggu 5 Mei 2020. PKP yang minggu ke-7. Kita berdoa terus kepada Tuhan. Kita berdoa supaya PKP dapat ditamatkan seberapa segera. Tetapi yang kita rindukan yaitu supaya gejala ataupun yang berlaku dalam negara kita Malaysia dapat diselesaikan, itu lebih baik. Maka itu kita berdoa untuk kali keluarga kita supaya ada keselamatan, ada perlindungan senantiasa dalam kehidupan ini. Tuhan, terima kasih. Selamat pagi, berkati kita semua.